yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Tidak ada menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Yang ada adalah kita wajib untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah hanya taat kepada Allah dan taat kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati. Siapa dia? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah orang yang mengurus kalian. Walaupun dia bukan keturunan daripada Raden, kalau dia jadi RT wajib dia ditaati karena dia adalah ulil amri. Walaupun dia turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan, tidak ngurus urusan kalian, tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatinya. Tidak ada. Tapi walaupun abdun habasiyun, hamba yang hitam legam, kalau dia memegang urusanmu, dia menjadi ketua RT, ketua RW, dia menjadi lurah, dia menjadi camat, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi presiden, dia menjadi ketua organisasi. Maka dalam lingkup urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya, kita sebagai rakyatnya, kita sebagai anggotanya wajib untuk mentaati mereka. Tidak ada di dalam ajaran Islam
orang harus dimuliakan hanya berdasarkan darah dan nasabnya. Tidak ada. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani yang harus. Saya permisi minum dulu. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah lah yang telah memuliakan kalian, wahai orang Garut, wahai orang Limbangan. Maka jangan hinakan kalian di hadapan siapapun atas nama apapun, kecuali di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan di hadapan orang tua kita. Waqfid janah, harus tawadu, harus menghinakan diri di hadapan ibu kita, di hadapan ayah kita. Wa man fi ma'nahuma indal ulama wa huwal masyayikh. Kalau dia bukan ibu kalian, kalau dia bukan ayah kalian, kalau dia bukan guru kalian, walaupun katanya dia kiai, walaupun katanya dia ulama, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri. Artinya, apabila ta'arud antara menghormati orang tua dengan menghormati ulama itu, maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil beli cilok. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok. Banser begana begini juga nggak ada apa-apa sebenarnya mah. Pura-pura sibuk. Aman, tentram, betul nggak? Cuma Banser ingin menunjukkan penghormatan pada kiai-kiai saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Negeri kita ini aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Ini pelajar-pelajar Ibnu kenapa ngeliatinya begitu? Apalagi mikir ini punya istri belum ya? Gampang, saya tinggal ngontek ya Amin. Ya iya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mic, tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara, walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka karena yang diajarkan adalah kebutaan.
yang diajarkan cinta, dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta, karena sehingga yang menjadi pengikut mereka amat disebut ashab. Maka ketika Nabi Muhammad tiada, murid-muridnya para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, dapat menguasai tanah yang lebih luas, sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut la ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut ashab, bukan disebut muhibbin. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Maka mereka kemudian menjadi ulama-ulama besar sepeninggal Imam Syafi'i. Cucu-cucu muridnya juga menjadi ulama-ulama besar. Kemudian cucu-cucu muridnya menjadi ulama-ulama besar. Mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi mereka yang berceramah di media-media sosial, di hadapan publik, belum pernah riyadhah hati, belum mencapai syarat yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la yambaghi li faqirin ayyatasadda wa yatasaddara li irsadin nas illa in a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak segarutnya, layam bagi itu maknanya tidak segarutnya. Kalau orang Jogja tidak seyogianya, kalau orang Banten tidak sebantennya, kalau orang Cigawir layam bagi tidak segawirnya. Li fakirin, untuk seseorang untuk berceramah di hadapan manusia kecuali dia telah diberikan ilmunya para ulama, politiknya para pemerintah, dan hikmahnya para aulia-aulia Allah. Kalau orang telah memiliki tiga, pertama dia adalah ilmu dari para ulama, dia telah pantas berbicara karena sudah banyak ilmunya. Dia sudah ta'lim puluhan tahun di pondok pesantren, kemudian dia mengerti siasatal hukama, politiknya para pemerintah. Kadang-kadang politik itu li siasatin nas, sesuatu yang kelihatannya tidak baik untuk satu kelompok, tetapi hal itu manfaat dan maslahatnya baik untuk masyarakat yang lebih luas. Pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang demikian. Yang ketiga adalah hikmatul hukama. Dia harus mempunyai hikmahnya para aulia-aulia Allah, kasih sayang dan cinta di hati. Tidak setiap ilmu itu, saudara, bisa untuk diberikan di hadapan publik seperti ini. Yang harus diberikan ke hadapan publik seperti ini adalah apa yang menggerakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan perbudakan pikiran yang menggelantung di hati-hati masyarakat, sehingga pencerahan itu akan membuka dirinya untuk menjadi manusia
yang merdeka, manusia yang betul-betul tidak menjadi budak daripada manusia lainnya. Saudara-saudara, sebenarnya saya ingin lama untuk berceramah, tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri, karena saya walau dari Banten, tapi ada kata orang tua, ada silsilah nasab ke Bandung, Garut, dan Sumedang Larang. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Kalau diurut dari nonong-nonong, neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang. Ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA.